adik-adik. Jadi kita akan bahas pertolongan eliminasi BAK dan BAD ya. Untuk tindakan asuhan keperawatan, praktiknya kalian sudah bagus-bagus sekali pada saat kalian melakukan praktik BAB BAK. Oke, di sini eliminasi urin adalah kebutuhan dalam manusia yang esensial ya, yang berperan menentukan hidup manusia ya. Jadi eliminasi BAK atau miksi ya, atau kalian kencing ya, itu merupakan suatu proses pengosongan kandung kencing ya. Jadi gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi BAK adalah suatu keadaan di mana terganggunya proses mekanisme tubuh untuk memenuhi kebutuhan eliminasi BAK-nya ya. Nah, jadi eliminasi urin itu normalnya itu mengeluarkan cairan ya adik-adik ya. Jadi proses pengeluaran ini sangat bergantung pada fungsi organ eliminasi kalian ya, seperti ginjal, ureter, bladder, dan uretra. Jadi ginjal akan memindahkan air dari darah dalam bentuk urin ya. Jadi ureter akan mengalirkan urin ke bladder. Ya, dalam bladder akan ditampung sampai mencapai batas tertentu yang kemudian dikeluarkan oleh uretra ya adik-adik ya. Nah, jadi pola eliminasi urin normal ya. Nah, jadi normalnya kalian kencing atau setiap individu itu biasanya miksi. Kalau kalian miksi itu apa? Sama dengan BAK ya. Jadi setelah bekerja atau makan atau bangun tidur, kalian pasti akan miksi ya, atau kencing ya. Coba deh kalian perhatikan, baru bangun tidur, pagi-pagi kalian pasti kencing ya, itu normalnya ya. Jadi normal miksi ini sehari selama sekitar 5 kali ya dalam sehari. Ya, jadi karakter urin normal itu ya kuning terang. Ya, jadi itu disebabkan karena adanya pigmen urokrom, disebut dengan urokrom ya. Jadi warna urin itu tergantung pada intake cairan kalian. Jadi berapa yang kalian minum, misalkan kalian kurang minum air nih. Tentunya itu bisa menyebabkan kencing atau miksi kalian itu warnanya itu bisa pekat ya adik-adik ya, bahkan bisa kecoklatan misalkan kalian minum obat-obatan tertentu juga ya. Nah, jadi bau normal urin itu adalah bau khas amoniak ya, dimana itu merupakan hasil pemecahan urea oleh bakteri ya. Jadi pemberian pengobatan akan pengaruhi bau urin ya. Dan dari ini jumlah urin yang dikeluarkan tergantung pada usia dan intake cairan yang kalian minum ya. Jadi pada orang dewasa sekitar 1.200 sampai 1.500 mili per hari atau 150 sampai 600 mili per sekali miksi. Nah, jadi tanda dan gejala masalah eliminasi urin ini ada retensi urea, di mana ketidaknyamanan daerah pubis. Ya, pubis itu di bawah sisikan, tahu nggak, di bawah daerah kalian yang nyeri kalau misalkan haid ya, untuk yang perempuan. Nah, jadi distensi dan ketidaksanggupan untuk berkemih itu merupakan retensi urinea. Ya, yang keempat ada meningkatkan keinginan berkemih dan resah. Dan yang kelima ada ketidaksanggupan untuk berkemih. Ya, kalau tanda-tandanya seperti itu atau gejalanya seperti itu berarti ada yang disebut dengan retensi urinea. Ya. Ada juga yang kalian harus bisa membedakan ya, retensi urinea, inkontinensia urinea. Ya, jadi inkontinensia urin itu pasien tidak dapat menahan keinginan BAK sebelum sampai di WC atau apa yang namanya ya, beser ya adik-adik ya. Jadi pasiennya sering mengompol juga. Berarti apabila ada gejala seperti itu, berarti pasiennya ini inkontinensia urin ya. Jadi perubahan pola berkemih itu ada yang frekuensi dan urgensi, di mana frekuensi itu disebut dengan meningkatkan frekuensi berkemih tanpa intake cairan yang meningkat, biasanya terjadi pada sistitis atau peradangan di kandung kemih yang menimbulkan nyeri ketika buang air kecil. Ya, biasanya pada seorang yang stres dan wanita hamil, maka frekuensi berkemihnya itu akan meningkat ya. Nah, ada juga yang disebut dengan urgensi, di mana perasaan ingin segera berkemih dan biasanya terjadi pada anak-anak karena kemampuan sphincter untuk mengontrol berkurang. Jadi sphincter itu merupakan jadi dalam tubuh kalian itu ada yang namanya sphincter untuk berkemih ya. Jadi sphincter ini kayak keran adik-adik ya. Kalau misalkan kalian udah gede gini, udah dewasa, kalian bisa mengontrol
sphincter kalian. Misal mau kencing ntar dulu ditahan naik. Jadi kalian kayak mau menutup keran. Ya, tapi ibu harapkan kalian tidak ada yang menahan kencing ya, karena itu dapat menyebabkan banyak hal atau bisa menimbulkan penyakit malah. Nah, ini kalau di Surya, jadi di Surya itu rasa sakit dan kesulitan dalam berkemih. Misalnya pada infeksi saluran kemih, trauma, dan struktur uretra ya. Ada yang disebut dengan poliuria atau diuresis, di mana produksi urin melebihi normal tanpa peningkatan intake cairan yang masuk dalam tubuh, misalnya pada pasien diabetes mellitus. Jadi pada pasien diabetes mellitus peningkatan produksi urinnya ini akan melebihi normal ya. Nah, urinary suppression, jadi keadaan di mana ginjal tidak memproduksi urin secara tiba-tiba. Anuria yang disebut urinnya itu kurang dari 100 ml per 24 jam. Ya, oliguria disebut dengan urin yang berkisar 100 sampai 500 ml per jam. Jadi harus bisa dibedakan ya anuria dan oliguria. Kalau ibu nanya, ibu harapkan kalian bisa menjawab. Jadi faktor yang mempengaruhi eliminasi BAK ini adalah diet dan asupan intake. Ya, jadi diet dan asupan intake itu sangat mempengaruhi output urin ya, jumlah urin yang keluar. Jadi protein dan natrium menentukan jumlah urin yang dibutuhkan juga ya adik-adik ya. Nah, respon keinginan awal untuk berkemih nih. Kebiasaan mengabaikan keinginan awal, misal kalian udah mau kencing malah ditahan-tahan ya. Jadi urin itu banyak tertahan dalam vesika urinaria ya. Jadi akan mempengaruhi ukuran vesika urinaria dan pengeluaran urin. Malah kalian bisa disebut dengan anyang-anyangan ya, ngadet-ngadet keluarnya urinnya nanti. Jadi itu yang dapat mempengaruhi eliminasi urin. Ada juga gaya hidup ya. Jadi perubahan gaya hidup dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan eliminasi. Nah, ada juga stres psikologi, meningkatnya stres dapat meningkatkan frekuensi berkemih. Ya, biasanya orang stres itu malah frekuensi keinginan berkemihnya meningkat ya, karena sensitivitasnya itu meningkat untuk keinginan berkemih dan jumlah urin yang diproduksinya. Ya, tingkat aktivitasnya juga dapat mengaruhi pengeluaran urin, di mana eliminasi urin ini membutuhkan tonus otot vesika urinaria yang baik ya untuk fungsi sphincternya. Nah, tingkat perkembangan, di sini ada tingkat perkembangan juga, tingkat pertumbuhan dan perkembangan juga dapat mempengaruhi pola berkemih. Ya, jadi dapat ditemukan pada anak yang lebih memiliki kesulitan untuk mengontrol buang air kecil. Ya, kondisi penyakit juga seperti sudah tadi Ibu jelaskan, di mana diabetes mellitus, pasien yang menderita diabetes mellitus akan berkemihnya itu tidak normal atau tidak seperti biasanya ya. Jadi sosiokultural ya, budaya dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan eliminasi urin, seperti adanya kultur pada masyarakat tertentu yang melarang untuk buang air kecil di tempat tertentu gitu. Nah, kebiasaan seseorang, jadi seorang yang memiliki kebiasaan berkemih di toilet biasanya mengalami kesulitan untuk berkemih dengan melalui urinal ya. Jadi coba aja kalau kalian pasti jadi nggak pengen kencing ya, misalkan kalian dipasangin urinal ya. Tonus otot berperan penting dalam membantu proses berkemih juga ya. Pembedahan juga berefek menurunkan filtrasi glomerulus. Jadi dapat berdampak dari pemberian obat anestesi ya, sehingga menyebabkan penurunan jumlah produksi urin. Nah, pengobatan juga, pemeriksaan diagnosis juga. Nah, kalau penanggulangannya kita ya, pengumpulan urin untuk bahan pemeriksaan, pengambilan urin biasa ya, ada juga pengumpulan urin steril dan pengambilan urin selama 24 jam. Jadi pengumpulan urin untuk bahan pemeriksaan yaitu pengumpulan urin untuk bahan pemeriksaan di mana urin biasa, pengambilan urin steril, dan pengumpulan selama 24 jam. Jadi itu disebut dengan pengumpulan urin untuk bahan pemeriksaan. Untuk pengambilan urin biasa, biasanya pengambilan urinnya mengambil urin dengan jumlah mengeluarkan urin secara biasa ya, misalkan buang air kecil tuh, misal pada pemeriksaan bulanan kita ya, pemeriksaan testek seperti itu ya, jadi menggunakan pengambilan urin biasa. Nah, ada pengumpulan urin steril. Jadi pengambilan urin steril ini di mana urin dengan
menggunakan alat steril ya. Dilakukan dengan kateter nih. Kalau tadi kan kalian kencing aja langsung diperiksa menggunakan test pack gitu. Misalkan kalau misalkan pengumpulan urin steril ini diambilnya menggunakan kateter ya. Nah, ada juga pengambilan urin selama 24 jam. Jadi pengambilan urin selama 24 jam ini merupakan pengambilan urin yang dikumpulkan selama 24 jam ya. Jadi tujuannya itu mengetahui jumlah urin selama 24 jam. Jadi mengukur berat jenisnya ya adik-adik ya. Jadi selain itu juga untuk mengetahui fungsi ginjal kita. Nah, menolong buang air kecil dengan menggunakan urinal, tidak membantu pasien yang tidak mampu membuang air kecil sendiri ke kamar mandi ya. Melakukan kateterisasi. Kateterisasi merupakan tindakan masukkan kateter apabila misalkan pasiennya ini emang udah gak mau kencing ya. Jadi kita bisa melakukan tindakan masukkan kateter dalam kandung kemih melalui uretra ya. Jadi untuk tetap membantu memenuhi kebutuhan eliminasinya. Baik, itu saja dari Ibu hari ini. Terima kasih atas waktunya sudah menyimak video Ibu. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Terima kasih.